Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Reka Yulia Agustin selaku moderator kelompok 3 akan mempresentasikan modul interaksi obat yang membahas mengenai interaksi farmakokinetik dan interaksi farmakodinamik. Selanjutnya, nama-nama anggota kelompok 3 yang akan menyampaikan materi yaitu Melia, Miftah, Nanda, Nesci, Nur Amalia, Reka Yulia, Ria Widya, Risa Wulandari, Rizky Tribuana, Selina, Fani, Vika, Fiska, Deborah, Egita Setepu. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Fiska Nabila. Fiska Nabila, kami persilakan. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Interaksi obat berarti saling pengaruh antar obat sehingga terjadi perubahan efek di dalam tubuh obat, mengalami berbagai macam proses hingga akhirnya obat dikeluarkan lagi dari tubuh. Dalam proses tersebut, bila berbagai macam obat diberikan secara bersamaan, dapat menimbulkan situasi interaksi. Selain itu, obat juga dapat berinteraksi dengan zat makanan yang dikonsumsi bersamaan dengan obat. Secara umum, interaksi obat harus dihindari karena kemungkinan akan terjadi hasil yang buruk atau tidak terduga. Beberapa interaksi obat bahkan dapat berbahaya bagi tubuh manusia. Misalnya, jika seorang memiliki tekanan darah tinggi, maka kemungkinan dia dapat mengalami reaksi yang tidak diinginkan jika mengambil obat dekongestan hidung. Namun, interaksi obat juga dapat dengan sengaja dimanfaatkan. Misalnya, pemberian probenesid dengan penisilin sebelum produksi massal penisilin dimungkinkan. Karena penisilin waktu itu sulit diproduksi, kombinasi itu berguna untuk mengurangi jumlah penisilin yang dibutuhkan. Tekanan obat resep harus cukup tinggi untuk menyerang penyakit yang bersangkutan, tetapi cukup rendah agar terhindar munculnya efek samping yang berat. Perubahan besar pada jumlah suatu obat dalam aliran darah kita dapat disebabkan oleh interaksi dengan obat lain, baik yang diberikan melalui resep maupun yang tidak, atau berinteraksi dengan narkoba, jamu, suplemen, bahkan dengan makanan. Interaksi obat merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Obat dapat berinteraksi dengan makanan atau minuman, zat kimia, atau dengan obat lain. Interaksi dikatakan terjadi apabila makanan, minuman, zat kimia, dan obat lain tersebut mengubah efek dari suatu obat yang diberikan bersamaan atau hampir bersamaan. Ganeswara 2000. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan interaksi obat? 2. Bagaimana mekanisme interaksi obat pada interaksi farmakokinetik dan interaksi farmakodinamik? 3. Bagaimana cara pencegahan dan penanganan kedua interaksi ini? 4. Bagaimana interaksi obat dalam suatu praktik klinis? 1.3 Tujuan. Tujuan dari dibuatnya modul interaksi obat ini adalah untuk mengetahui potensi interaksi obat, farmakokinetik dan farmakodinamik, severity atau keparahan, dan manajemen penanganan kejadian drug interaction. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Melania. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian interaksi obat. Interaksi obat dapat didefinisikan sebagai modifikasi efek dari satu obat dengan obat lainnya yang diberikan secara bersamaan. Atau dapat juga apabila dua obat atau lebih berinteraksi secara bersamaan sehingga menyebabkan keefektifan atau toksisitas akan berubah. Interaksi obat merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Nah, obat dapat berinteraksi dengan suatu makanan atau minuman atau zat kimia atau dengan obat lain. Nah, dikatakan terjadi interaksi apabila minuman, makanan, zat kimia, dan obat tersebut dapat mengubah efek dari suatu obat yang diberikan secara bersamaan. Nah, beberapa obat sering diberikan secara bersamaan pada penulisan resep. Maka kita harus memperhatikan
obat mana saja yang bekerjanya secara berlawanan. Nah, obat pertama mungkin saja dapat memperkuat atau memperlemah, memperpanjang atau memperpendek kerja dari obat kedua. Nah, interaksi obat harus diperhatikan karena interaksi obat dapat menyebabkan kasus yang parah atau kerusakan pada organ pasien. Nah, dengan demikian kita perlu memperhatikan dan mencegah interaksi berbahaya antara obat sehingga jumlah dan tingkat keparahan yang mungkin terjadi akibat adanya interaksi obat itu dapat dikurangi. Nah, interaksi obat dapat dibedakan menjadi beberapa hal. Nah, yang pertama itu interaksi obat dengan makanan. Nah, interaksi obat dan makanan dapat terjadi ketika makanan yang kita makan dapat mempengaruhi obat yang sedang kita gunakan. Nah, sehingga akan mempengaruhi efek dari obat tersebut. Interaksi obat dan makanan dapat terjadi baik dalam obat-obatan yang ditulis resep dokter maupun obat yang dibeli secara bebas. Nah, contohnya itu obat antasida, vitamin, dan lain-lain. Nah, apabila kita mengkonsumsi minuman yang berbarengan dengan suatu makanan, kemungkinan makanan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas obat dibandingkan apabila kita minum obat dengan kondisi perut yang kosong. Nah, selain itu, konsumsi secara bersamaan antara vitamin atau suplemen herbal dengan obat-obatan juga dapat menyebabkan terjadinya efek samping. Nah, di sini ada beberapa contoh konsumsi jus jeruk bersamaan dengan obat-obatan. Interaksi yang timbul salah satunya itu dapat menghambat enzim yang terlibat dalam metabolisme obat. Nah, apa yang terjadi ketika hal tersebut dialami, maka obat tersebut akan memiliki efek yang berlebih. Nah, misalnya kita mengkonsumsi obat untuk membantu mengurangi tekanan darah. Nah, obat tersebut akan bekerja menurunkan tekanan darah terlalu jauh karena efeknya berlebih. Kemudian ketika kita mengkonsumsi jus jeruk dengan obat penurun kolesterol, nah maka akan terjadi peningkatan penyerapan bahan aktif sehingga menyebabkan kerusakan otot. Yang terakhir, ketika kita mengkonsumsi jeruk bersamaan dengan obat antiinflamasi atau aspirin, itu juga akan memicu rasa panas dan meningkatkan kadar asam lambung. Kemudian ketika suatu obat-obatan dikonsumsi bersamaan dengan suatu makanan atau minuman yang mengandung kalsium, maka akan terjadi pengurangan penyerapan antibiotika tetrasiklin. Kemudian makanan yang kaya vitamin K, contohnya itu seperti kubis, brokoli, bayam, alpukat, dan selada, itu ketika dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan maka dapat mengurangi efektivitas pengobatan dan meningkatkan resiko pembekuan darah. Kemudian yang terakhir, ketika obat dikonsumsi dengan suatu makanan yang mengandung kafein, maka akan menimbulkan resiko overdosis. Nah, efek yang ditimbulkan yaitu terjadi tremor, berkeringat, halusinasi. Nah, sebaiknya dihindari ketika mengkonsumsi obat-obatan bersamaan dengan minum kopi, teh, atau soda, atau senyawa atau makanan dan minuman lainnya yang mengandung kafein. Demikian selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah Melia Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan obat. Dalam hal ini, interaksi obat dengan obat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi farmakokinetik. Farmakokinetik adalah proses pergerakan obat untuk mencapai kerja obat. 4 proses yang termasuk di dalamnya adalah absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan ekskresi atau eliminasi. Di sini ada proses obat di dalam tubuh. Yang pertama adalah obat diabsorpsi, kemudian didistribusikan untuk membentuk suatu metabolisme atau biotransformasi, yang selanjutnya diekskresikan. Interaksi pada proses absorpsi. Obat-obat yang digunakan secara oral biasanya diserap dari saluran cerna ke dalam sistem sirkulasi. Ada banyak kemungkinan terjadi interaksi selama obat melewati saluran cerna.
Absorpsi obat dapat terjadi melalui transfer pasif maupun aktif, di mana sebagian besar obat diabsorpsi secara pasif. Proses ini melibatkan difusi obat dari daerah dengan kadar tinggi ke daerah dengan kadar obat yang lebih rendah. Pada transfer aktif terjadi perpindahan obat melawan gradien konsentrasi. Contohnya ion-ion dan molekul yang larut air, dan proses ini membutuhkan energi. Absorpsi obat secara transfer aktif lebih cepat daripada secara transfer pasif. Obat dalam bentuk tacherion larut lemak dan mudah berdifusi melewati membran sel. Sedangkan obat dalam bentuk terion tidak larut lemak dan tidak dapat berdifusi. Di bawah kondisi fisiologi normal absorpsinya agak tertunda, tetapi tingkat absorpsi biasanya sempurna. Bila kecepatan absorpsi berubah, interaksi obat secara signifikan akan lebih mudah terjadi, terutama obat dengan waktu paruh yang pendek atau bila dibutuhkan kadar puncak plasma yang cepat untuk mendapatkan efek. Mekanisme interaksi obat akibat gangguan absorpsi antara lain sebagai berikut. Kompleksasi dan absorpsi. Interaksi langsung. Interaksi langsung yaitu terjadi reaksi atau pembentukan senyawa kompleks antar senyawa obat yang mengakibatkan salah satu atau semuanya dari macam obat mengalami penurunan kecepatan absorpsi. Interaksi ini dapat dihindarkan bila obat yang berinteraksi diberikan dalam jangka waktu minimal 2 jam. Obat A, tetraksiklin. Obat B, antasida, mengandung ion logam. Susu bermineral mengandung logam. Efek interaksi terbentuk kelat tak terabsorpsi, absorpsi tetraksiklin dan logam tertentu Fe2+ berkurang. Obat A levodopa, obat B FeSO4. Efek interaksi terbentuk kompleks kelat, absorpsi levodopa berkurang. Obat A digoxin, digitoksin. Obat B kolestiramin, kortikosteroid, tiroksin. Efek interaksi pengikatan obat A oleh obat B. Absorpsi obat A berkurang. Obat A digoxin, linkomisin. Obat B kaolin pektin. Efek interaksi pengikatan obat A oleh obat B. Absorpsi obat A berkurang. Obat A rifampisin, obat B bentonit, bahan pengisi tablet. Efek interaksinya adalah pengikatan obat A oleh obat B. Absorpsi obat A berkurang. Interaksi dalam absorpsi pada saluran cerna dapat disebabkan karena interaksi langsung, perubahan pH dan motalitas saluran cerna. Interaksi langsung yaitu terjadi reaksi atau pembentukan senyawa kompleks antar senyawa obat yang mengakibatkan salah satu atau semuanya dari macam obat mengalami penurunan kecepatan absorpsi. Contohnya, interaksi tetraksiklin dengan ion Ca2+, Mg2+, Al3+ dalam metabolisme yang menyebabkan baik jumlah absorpsi tetraksiklin maupun ketiga ion tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan pH saluran pencernaan. pH cairan saluran cerna mempengaruhi laju absorpsi obat yang bersifat asam atau basa lemah. Pada pH cairan saluran cerna yang alkalis, obat asam akan terionisasi dan kurang terabsorpsi. Misalnya, akibat adanya antasid, akan meningkatkan kelarutan obat yang bersifat asam yang sukar larut dalam saluran cerna, misalnya aspirin. Dengan demikian, dipercepatnya disolusi aspirin oleh basa akan mempercepat absorpsinya. Akan tetapi, suasana alkalis di saluran cerna akan mengurangi kelarutan beberapa obat yang bersifat basa, misalnya tetrasiklin, dalam cairan saluran cerna, sehingga mengurangi absorpsinya. Berkurangnya keasaman lambung oleh antasida akan mengurangi pengerusakan obat yang tidak tahan asam sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya. Ketoconazole yang diminum per oral membutuhkan medium asam untuk melarutkan sejumlah yang dibutuhkan sehingga tidak memungkinkan diberikan bersama antasida, obat antikolinergik,
penghambatan H2 atau inhibitor pompa proton, misalnya omeprazol. Jika memang dibutuhkan, sebaiknya obat-obat ini diberikan sedikitnya 2 jam setelah pemberian ketokonazol. Dapat dilihat pada tabel 3.3 yaitu tabel interaksi obat pada saluran pencernaan. Terdapat 3 tabel yaitu obat A, obat B, dan efek interaksi. Yang pertama yaitu NaHCO3 dan aspirin memiliki efek interaksi berupa pH lambung asam dan kecepatan absorpsi aspirinnya meningkat. Lalu pada NaHCO3 dan tetrasikrin memiliki efek interaksi berupa pH lambungnya turun, tetrasikrin kurang larut dan absorpsinya berkurang. Dan pada H2 blocker atau hambat sekresi asam lambung dengan ketokonazol yang termasuk asam lemak memiliki efek interaksi berupa kelarutan ketokonazol berkurang, absorpsinya berkurang. Pada perubahan pH interaksi dapat terjadi akibat perubahan harga pH oleh obat pertama, sehingga meningkatkan atau menurunkan absorpsi obat kedua. Contoh lain, pemberian antasida bersama penisilin G dapat meningkatkan jumlah absorpsi penisilin G menurun. Selanjutnya yaitu perubahan motilitas atau laju pengosongan lambung. Usus halus adalah tempat absorpsi utama untuk semua obat termasuk obat bersifat asam. Di sini, absorpsi terjadi jauh lebih cepat daripada di lambung. Oleh karena itu, makin cepat obat sampai di usus halus, maka makin cepat pula absorpsinya. Kecepatan pengosongan lambung biasanya hanya mempengaruhi kecepatan absorpsinya tanpa mempengaruhi jumlah obat yang diabsorpsi. Ini berarti kecepatan pengosongan lambung biasanya hanya mengubah tinggi kadar puncak dan waktu untuk mencapai kadar tersebut, tanpa mengubah bioavailabilitas obat. Karena kapasitas metabolisme dinding usus halus lebih terbatas dibandingkan kapasitas absorpsinya, maka makin cepat obat ini sampai di usus halus dan makin tinggi bioavailabilitasnya. Terima kasih dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nestia Aulia. Baiklah, selanjutnya adalah interaksi pada proses distribusi. Di dalam darah, senyawa obat berinteraksi dengan protein plasma. Senyawa yang asam akan berikatan dengan albumin, yang basa akan berikatan dengan alpha-1 glikoprotein. Jika 2 obat atau lebih diberikan, maka dalam darah akan bersaing untuk berikatan dengan protein plasma. Sehingga proses distribusi terganggu karena terjadi peningkatan distribusi salah satu obat ke jaringan. Contoh, pemberian chlorpropamid dengan phenylbutazone akan meningkatkan distribusi chlorpropamid. Selain itu, beberapa contoh obat yang berinteraksi di dalam proses distribusi yang memperebutkan ikatan protein adalah sebagai berikut. Contohnya itu warfarin dengan phenylbutazone. Kedua obat ini akan berikatan kuat pada protein plasma, tetapi phenylbutazone memiliki afinitas yang lebih besar sehingga mampu menggeser warfarin. Nah, seperti tabel 3.4, interaksi obat terkait motilitas saluran cerna. Ada obat A, ada obat B, dan efek interaksi. Obat A antikolinergik, obat B-nya paracetamol, maka efek interaksinya obat A memperlambat. Nah, contoh lain itu pada obat A antidepresi, trisiklik, obat B diazepam, efek interaksi obat B keluar dari lambung, absorpsi B terhambat. Ada lagi contoh seperti antikolinergik pada obat A, obat B-nya digoxin. Nah, efek interaksinya obat A memperlambat transit di usus, absorpsi B meningkat. Dan jumlah atau kadar warfarin bebas meningkat, aktivitas antiaglutan meningkat, terjadi resiko pendarahan. Seperti warfarin klorarhidrat, metabolit utama dari klorarhidrat adalah asam trikloroasetat yang sangat kuat terikat pada protein plasma. Klorarhidrat mendesak warfarin dari ikatan protein sehingga meningkatkan respon antikoagulan. Nah, yang selanjutnya adalah interaksi pada proses metabolisme. Interaksi pada proses metabolisme ini dapat menimbulkan hambatan metabolisme dan muncul indikator enzim. Hambatan metabolisme
Pemberian bersamaan suatu obat dengan obat lain memiliki enzim pemetabolisme yang sama dapat mengakibatkan terjadi metabolisme yang dapat menaikkan kadar salah satu obat dalam plasma sehingga meningkatkan efeknya atau toksisitasnya. Contoh, pemberian es warfarin bersamaan dengan phenylbutazon dapat menyebabkan meningkatnya kadar es warfarin dan terjadi pendarahan. Indikator enzim pemberian suatu obat bersamaan dengan obat lain yang memiliki enzim pemetabolisme yang sama dapat menimbulkan gangguan metabolisme yang dapat menurunkan kadar obat dalam plasma, sehingga menurunkan efeknya atau toksisitasnya. Contoh, pemberian estradiol bersamaan dengan rifampicin akan menyebabkan kadar estradiol menurun sehingga menyebabkan efektivitas kontrasepsi oral estradiol menurun. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nur Amalia Aprila. Baik, C. Interaksi pada proses metabolisme. Interaksi pada proses metabolisme obat dapat menimbulkan hambatan metabolisme dan munculnya induktor enzim. Hambatan metabolisme yakni pemberian suatu obat bersamaan dengan obat lain yang memiliki enzim metabolisme yang sama dapat mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme yang dapat menaikkan kadar salah satu obat dalam plasma sehingga meningkatkan efeknya atau toksisitasnya. Sedangkan untuk induktor enzim yakni pemberian suatu obat bersamaan dengan obat lain yang memiliki enzim metabolisme yang sama dapat menimbulkan gangguan metabolisme yang dapat menurunkan kadar obat dalam plasma sehingga menurunkan efeknya atau toksisitasnya. D. Interaksi pada proses eliminasi. Interaksi obat yang terjadi pada proses eliminasi dapat menimbulkan gangguan ekskresi dan kompetisi sekresi oleh tubulus pada organ ginjal serta penurunan pH urin, seperti gangguan ekskresi ginjal akibat kerusakan ginjal oleh obat, kompetisi untuk sekresi aktif di tubulus ginjal, dan perubahan pH urin. Untuk penata laksanaan interaksi obat, langkah pertama dalam pelaksanaan interaksi obat adalah waspada terhadap pasien yang memperoleh obat-obatan yang mungkin dapat berinteraksi dengan obat lain. Langkah berikutnya adalah memberitahu dokter dan mendiskusikan berbagai langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan berbagai efek samping obat yang mungkin terjadi. Terdapat beberapa strategi dalam penataan obat ini meliputi 1. Menghindari kombinasi obat yang berinteraksi. 2. Menyesuaikan dosis. 3. Memantau pasien. Dan yang terakhir yaitu melanjutkan pengobatan seperti sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reka Yulia Agustin. Interaksi farmakodinamik. Farmakodinamik adalah bagian dari ilmu farmakologi yang mempelajari efek biokimiawi dan fisiologi, serta mekanisme kerja obat. Tujuan mempelajari farmakodinamik adalah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Pengetahuan yang baik mengenai hal ini merupakan dasar terapi rasional dan berguna dalam sintesis atau pembuatan obat baru. Farmakodinamik merupakan hubungan antara konsentrasi obat pada reseptor dan respon farmakologi. Disebut juga sebagai kegiatan obat terhadap organisme hidup atau aksi obat terhadap tubuh interaksi dengan reseptor. Mempelajari efek obat terhadap fisiologi dan biokimiawi seluler dan mekanisme kerja obat. Respon obat dapat menyebabkan efek fisiologis primer atau sekunder atau dua-duanya. Efek primer adalah efek yang diinginkan dan efek sekunder bisa tidak diinginkan atau tidak diinginkan. Respon obat dapat menyebabkan efek fisiologis primer atau sekunder atau dua-duanya. Efek primer adalah efek yang diinginkan dan efek sekunder mungkin diinginkan atau tidak diinginkan. Suatu reseptor obat adalah suatu makromolekul target khusus yang mengingat suatu obat dan memediasi kerja farmakologis obat tersebut. Efek fisiologi biokimiawi obat terhadap
tubuh serta mekanisme kerjanya, terutama berhubungan dengan respon reseptor. Kebanyakan kerja via interaksi dengan reseptor spesifik disebut reseptor fisiologis. Yang pertama, mekanisme kerja obat. Yang kedua, reseptor obat. Yang ketiga, efek obat. Dan selanjutnya, efek obat akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ria Widiawati. Efek obat. Efek ialah perubahan fungsi struktur atau proses sebagai akibat kerja obat. Kerja menghasilkan efek atau respon. Sehubungan dengan obat dikenal dua macam efek, yaitu efek normal dan efek abnormal. Untuk efek normal ialah efek yang timbul pada sebagian besar atau kebanyakan individu. Dan efek abnormal ialah efek yang timbul pada sebagian kecil individu atau kelompok individu tertentu. Kedua macam efek tersebut dapat terjadi pada dosis lazim yang dipergunakan dalam terapi. Untuk efek normal, obat dalam dosis terapi dapat menimbulkan lebih dari satu macam efek yang dibedakan menjadi yang pertama, efek primer, ialah efek yang sesuai dengan tujuan pengobatan, misalnya morfin untuk menghilangkan rasa sakit, enter untuk menginduksi anestesi. Yang kedua, efek samping, ialah efek yang tidak menjadi tujuan utama pengobatan. Efek ini dapat menguntungkan atau merugikan tergantung pada kondisi dan situasi pasien. Misalnya, antihistamin yaitu difendramin untuk melawan kerja histamin. Antihistamin menimbulkan rasa kantuk. Apakah efek ini menguntungkan? Jawabannya, dapat menguntungkan bagi pasien yang membutuhkan istirahat, tetapi mungkin dapat juga merugikan bagi pelaku pekerjaan yang membutuhkan kewaspadaan, seperti pengemudi kendaraan bermotor. Yang ketiga, efek utama dapat menimbulkan efek sekunder, yaitu efek yang tidak diinginkan dan merupakan reaksi organisme tubuh terhadap efek primer obat. Misalnya, tetrasiklin per oral dapat menimbulkan diare. Hal ini terjadi karena tetrasiklin adalah antibiotik spektrum luas. Dalam saluran cerna membunuh flora normal usus yang membantu fungsi normal pencernaan. Flora normal usus terbunuh, maka fungsi normal saluran cerna terganggu sehingga terjadi diare. Untuk efek abnormal dapat berupa toleransi atau intoleransi. Yang pertama, toleransi. Toleransi ialah peristiwa yang terjadi jika dibutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk menimbulkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh dosis terapi normal. Toleransi obat dibedakan menjadi toleransi semu, toleransi sejati, toleransi alami. Untuk toleransi semu, timbul akibat obat diberikan dengan cara tertentu. Misalnya, seorang individu toleran terhadap obat racun jika diberikan secara per oral, tetapi tidak toleran jika racun diberikan dengan cara lain, misalnya disuntikan. Untuk toleransi sejati, timbul jika diberikan secara oral maupun parenteral. Dapat disebabkan perubahan di disposisi obat yang berakibat berkurangnya intensitas dan lamanya kontak antara obat jaringan sasaran atau reseptor, atau perubahan sifat dan fungsi sasaran sedemikian sehingga jaringan kurang peka terhadap obat. Toleransi sejati meliputi toleransi alami dan toleransi yang diperoleh. Untuk toleransi alami, ialah toleransi yang terlihat pada berbagai spesies hewan dan juga dapat berbagai suku bangsa, meliputi toleransi spesies dan toleransi rasial. Untuk intoleransi adalah suatu penyimpangan respon terhadap dosis tertentu obat. Dibedakan menjadi intoleransi kuantitatif dan kualitatif. Intoleransi kuantitatif, beberapa individu yang hiperresponsif terhadap obat dapat merespon dosis obat yang lebih rendah dari dosis terapi. Intoleransi kualitatif, gejala dan tanda yang tampak sama sekali berbeda dari gejala yang timbul setelah pemberian obat dosis toksik. Meliputi idiosinkrasi, anafilaksis, alergi. Idiosinkrasi merupakan efek abnormal dan terjadi secara individu, familial, atau rasial. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Risa Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter kerja obat, mula, puncak, dan lama kerja. Mula kerja dimulai pada waktu obat memasuki plasma dan berakhir sampai mencapai konsentrasi efektif minimum atau MSI.
minimum effective concentration. Apabila kadar obat dalam plasma atau serum menurun di bawah ambang, maka berarti dosis obat yang memadai tidak tercapai. Namun demikian, kadar obat yang terlalu tinggi dapat menyebabkan toksisitas. Puncak kerja terjadi pada saat obat mencapai konsentrasi dalam darah. Lama kerja adalah lamanya obat mempunyai efek farmakologis. Beberapa obat menghasilkan efek dalam beberapa menit. Ada juga yang dapat memakan waktu dalam beberapa jam ataupun hari. Kerja obat dapat berlangsung tergantung dari waktu paruh obat. Jadi, waktu paruh merupakan pedoman yang penting untuk menentukan interval dari dosis obat tersebut. Maka, respon waktu menilai 3 parameter dari kerja obat, mulai dari mula kerja, puncak kerja, dan lama kerja obat. Contoh obat yang memiliki paruh waktu pendek seperti penisilin G, setengah jam atau 2 jam, diberikan beberapa kali sehari. Obat dengan waktu paruh panjang dicontohkan seperti digoxin, 36 jam diberikan sekali sehari. Jika sebuah obat dengan waktu paruh panjang diberikan 2 kali atau lebih dalam sehari, maka yang terjadi adalah penimbunan obat di dalam tubuh yang mungkin dapat menimbulkan toksisitas dalam obat tersebut. Jika terjadi gangguan hati atau ginjal, maka waktu paruh obat akan meningkat. Dalam dosis ini, dosis obat yang tinggi atau seringnya pemberian obat dapat menimbulkan toksisitas obat. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Rizky Tribuanasari. Indeks teraupetik dan batasan teraupetik. Keamanan obat merupakan hal yang utama. Indeks teraupetik atau TI yang perhitungannya akan diuraikan dalam bagian ini, memperkirakan batas keamanan sebuah obat dengan menggunakan rasio yang mengukur dosis teraupetik efektif pada 50% hewan atau ED50 dan dosis letal atau mematikan pada 50% hewan atau LD50. Semakin dekat rasio suatu obat kepada angka 1, maka semakin besar pula bahaya toksisitasnya. Batas teraupetik dari konsentrasi suatu obat dalam plasma harus berada di antara MEC. MEC merupakan konsentrasi obat terendah dalam plasma untuk memperoleh kerja obat yang diinginkan dan efek toksiknya. Jika batas teraupetik diberikan, maka ini mencakup baik bagian obat yang berikatan dengan protein maupun yang tidak. Buku referensi obat memberikan banyak batas teraupetik obat dalam plasma atau serum. Pemantauan batas teraupetik tidak diperlukan jika obat tidak dianggap sangat toksik. Kemudian kadar puncak dan terendah. Kadar obat puncak adalah konsentrasi plasma tertinggi dari sebuah obat pada waktu tertentu. Jika obat diberikan secara oral, waktu puncaknya mungkin 1-3 jam setelah pemberian obat. Tetapi jika obat diberikan secara intravena, kadar puncaknya mungkin dicapai dalam 10 menit. Sampel darah harus diambil pada waktu puncak yang dianjurkan sesuai dengan rute pemberian. Kadar terendah adalah konsentrasi plasma terendah dari sebuah obat dan menunjukkan kecepatan eliminasi obat. Kadar terendah diambil beberapa menit sebelum obat diberikan, tanpa memandang apakah diberikan secara oral atau intravena. Kadar puncak menunjukkan kecepatan absorpsi suatu obat, dan kadar terendah menunjukkan kecepatan eliminasi suatu obat. Kadar puncak dan terendah diperlukan bagi obat-obat yang memiliki indeks teraupetik yang sempit dan dianggap toksik, seperti aminoglikosida atau antibiotika. Jika kadar terendah terlalu tinggi, maka toksisitas akan terjadi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Selina. Selanjutnya ada dosis pembebanan. Jika ingin didapatkan efek obat yang segera, maka dosis awal yang besar dikenal sebagai dosis pembebanan dari obat tersebut diberikan untuk mencapai MEC
yang cepat dalam plasma. Setelah dosis awal yang besar, maka diberikan dosis sesuai dengan resep per hari. Digoxin, suatu preparat digitalis, membutuhkan dosis pembebanan pada saat pertama kali diresepkan. Digitalis adalah istilah yang dipakai untuk mencapai kadar MEC untuk digoxin dalam plasma dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, reaksi yang merugikan dan efek toksik. Reaksi yang merugikan adalah batas efek yang tidak diinginkan atau yang tidak diharapkan dan terjadi pada dosis normal dari obat-obat yang mengakibatkan efek samping yang ringan sampai berat, termasuk anafilaksis, koplas, kardiovaskular. Reaksi yang merugikan selalu tidak diinginkan. Setelah itu efek toksik, yaitu toksisitas. Suatu obat dapat diidentifikasi melalui pemantauan batas terapeutik obat tersebut dalam plasma atau serum. Tetapi, untuk obat-obat yang mempunyai indeks terapeutik yang lebar, batas terapeutik jarang diberikan. Untuk obat-obat yang mempunyai indeks terapeutik sempit, seperti antibiotika, aminoglikosida, dan antikonvulsi, batas terapeutik dipantau dengan ketat. Jika kadar obat melebihi batas terapeutik, maka efek toksik kemungkinan besar akan terjadi akibat dosis yang berlebih atau penumpukan obat. Peta konsepnya, pada fase biofarmasi, tablet dengan zat aktif kemudian dipecah, lalu granul pecah dan zat aktif terlepas dan larut, kemudian obat tersedia untuk resorpsi. Pada fase farmakokinetik, obat tersedia untuk resorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekskresi, kemudian obat tersedia untuk bekerja. Pada fase farmakodinamik, obat interaksi dengan reseptor di tempat kerja lalu menimbulkan efek pada obat tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan membahas jurnal 1 yang berjudul Potensi Interaksi Obat pada Pasien Skizofrenia di salah satu rumah sakit jiwa di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan identifikasi potensi interaksi obat yang terjadi, sebanyak 273 pasien atau 92,54% memiliki potensi interaksi obat, dan 22 pasien lainnya atau 7,64% tidak memiliki potensi interaksi obat. Presentase potensi interaksi obat farmakodinamik adalah sebesar 85%, sedangkan farmakokinetik adalah 15%, dengan total keseluruhan yaitu 1.379 potensi interaksi obat. 1. Interaksi obat farmakokinetik. Jumlah potensi interaksi obat farmakokinetik adalah 15%, lebih sedikit jika dibandingkan dengan interaksi farmakodinamik. Potensi interaksi farmakokinetik ini banyak ditemukan pada penggunaan sertralin, clobazam fluoxetine, dan haloperidol yang diketahui berperan sebagai inhibitor isoenzim CYP2D6. Isoenzim CYP2D6 adalah enzim yang pada manusia dikodekan oleh gen CYP2D6. CYP2D6 terutama diekspresikan di hati. Ini juga sangat diekspresikan di area sistem saraf pusat, termasuk substantia nigra. Obat-obat ini akan menghambat isoenzim CYP2D6 yang bertanggung jawab dalam metabolisme obat antipsikotik. Dampak dari penghambatan ini adalah terjadi peningkatan kadar obat antipsikotik, sehingga berpotensi meningkatkan efek farmakologi dan efek samping obat. Gejala ekstrak pirimidal berat banyak terjadi pada pasien yang menggunakan kombinasi dari antipsikotik dengan fluoxetine.
yang disebabkan penghambatan enzim CYP2D6 oleh fluoxetin. Cara pencegahannya yaitu memerlukan penyesuaian dosis atomoxetin pada penggunaan bersama dengan penghambat CYP2D6 seperti fluoxetin, paroxetin, quinidin, dan terbinafin. Sebaiknya tidak digunakan bersama salbutamol, antidepresan, neuroleptik, mefloquine, bupropion, tramadol, agen presor, dan penghambat MAO. Adapun cara penanganannya yaitu dosis fluoxetin harus diturunkan, monitoring efek samping juga perlu dilakukan dan pasien perlu diinformasikan untuk menghubungi dokter atau apoteker jika efek samping berupa kesulitan bernafas, gangguan koordinasi, konfusi, rasa lelah berlebih, sedasi, dan produksi air liur berlebih timbul. 2. Interaksi obat farmakodinamik. Hasil dari identifikasi potensi interaksi obat berdasarkan mekanisme yang terbanyak adalah interaksi farmakodinamik, yaitu sebesar 85%, dengan tingkat keparahannya termasuk ke dalam kategori signifikan, atau 78,24%. Sehingga perlu dilakukan monitoring atau kajian yang terlebih teliti untuk pemberian obat pada pasien di rumah sakit tersebut. Efek potensi interaksinya antara lain gejala ekstrak pirimidal, pemanjangan QTc interval, dan sindrom neuroleptik malignan atau SNM. SNM merupakan suatu reaksi idiosinkratik terhadap antipsikotik yang dapat mengancam jiwa dan ditandai dengan adanya demam, perubahan status mental, kekakuan otot, serta disfungsi autonom. Haloperidol, clozapin, dan chlorpromazin merupakan obat antipsikotik yang mempunyai efek samping gejala ekstrak pirimidal, sehingga jika obat-obat tersebut digunakan secara bersamaan akan meningkatkan resiko ekstrak pirimidal. Gejala sindrom ekstrak pirimidal antara lain distonia akut, postur abnormal, dan kejang otot, terutama pada wajah dan leher, akatsia, menjadi lebih gelisah dan mondar-mandir, Parkinson, tremor, kekakuan otot, dan bradykinesia. Cara pencegahannya yaitu, bila seseorang perlu mengkonsumsi obat antipsikotik, maka resiko terjadinya sindrom ekstrapirimidal tidak bisa dihindari. Namun, resiko tersebut bisa dikurangi dengan mengkonsumsi antipsikotik sesuai dengan petunjuk dokter dan kontrol secara rutin, agar dosis obat tersebut dapat disesuaikan seiring perubahan kondisi medis penderita. Adapun cara penanganannya yaitu mengidentifikasi obat antipsikotik yang menyebabkan keluhan penderita. Setelah itu, obat tersebut harus diturunkan dosisnya secara perlahan-lahan. Bila penderita masih membutuhkan obat antipsikotik, maka dokter akan mengganti obat antipsikotik lain yang memiliki resiko sindrom ekstrapirimidal yang lebih rendah. Selain itu, obat golongan benzodiazepin, antiglukinergik, atau vitamin B6 juga dapat diberikan untuk membantu mengurangi gejala. Jika sindrom ekstrapirimidal yang terjadi adalah sindrom neuroleptik maligna, maka perawatan di ruang rawat intensif rumah sakit harus dilakukan. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika Imroatul Qoniah. Jurnal 2 yaitu identifikasi interaksi obat-obat potensial pada pasien gagal ginjal kronik RSPAD Gatot Subroto. Pada jurnal ini membahas interaksi obat-obat yang berpotensi menyebabkan gagal ginjal kronik. Pada penelitian, sebanyak 63 pasien teridentifikasi sebanyak 443 interaksi obat. Interaksi obat yang terjadi paling banyak termasuk kategori interaksi obat dengan mekanisme farmakodinamik sebanyak 53,04%, sementara selebihnya termasuk kategori interaksi obat dengan mekanisme farmakodinamik sebanyak 46,96%. Yang pertama yang akan kita bahas adalah interaksi farmakokinetik. Farmakokinetik yang cukup banyak terjadi adalah antara Omeprazole dan Clopidogrel sebanyak 6 kasus.
Penggunaan bersama Ioprosel dengan clopidogrel secara signifikan dapat menghambat metabolisme pada clopidogrel oleh enzim CYP450-2C19 menjadi metabolit aktifnya. Akibat efikasi klinis, clopidogrel terhambat dengan meningkatkan resiko serangan kardiovaskular lanjut setelah infark miokardio atau trombosis stent setelah PCI. Clopidogrel adalah obat golongan antiplatelet untuk mencegah terjadinya gumpalan darah, terutama pada mereka yang memiliki kondisi sakit jantung atau gangguan pembuluh darah. Obat ini memiliki potensi menyebabkan terjadinya pendarahan di lambung. Maka itu biasanya akan dipertimbangkan pemberian obat untuk mencegah hal tersebut, seperti misalnya omeprazol. Menurut FDA, secara BPOM di Amerika Serikat, mengkonsumsi clopidogrel dan omeprazol secara bersamaan akan menurunkan efektivitas dari clopidogrel, meskipun beberapa penelitian lainnya menyatakan bahwa tidak ada interaksi antara keduanya. Cara pencegahannya yaitu penggunaan kedua produk yang termasuk obat keras tersebut sebaiknya dikonsumsi berdasarkan hasil evaluasi dokter. Evaluasi seperti evaluasi kondisi kesehatan secara menyeluruh, baik itu melalui wawancara, pemeriksaan fisik, hingga pemeriksaan penunjang secara cek lab darah, hingga pencitraan seperti USG. Nantinya dari hasil evaluasi tersebut, dokter bisa menentukan jenis obat, dosis, penggunaan yang tepat pada pasien agar bisa cepat sembuh atau tidak salah dalam penggunaannya. Efek clopidogrel bisa mencapai 24 jam, sama juga seperti omeprazol juga mencapai 24 jam. Sehingga memberi jarak konsumsi dari kedua obat tersebut mungkin menyebabkan perbedaan yang lumayan besar atau yang besar. Cara penggunaannya yaitu beritahu dokter jika ada buang air kecil lebih sedikit dari biasanya atau dokter pada urin setelah mengkonsumsi omeprazol. Konsultasikan dengan dokter bila gejala yang dialami tidak membaik. Segera hubungi dokter jika terjadi reaksi alergi atau overdosis. Yang kedua adalah interaksi farmakodinamik. Farmakodinamik adalah yang paling banyak terjadi antara amlodipin dengan kalsium karbonat CaCO3 dengan jumlah sebanyak 59. Penggunaan bersamaan dari kedua obat tersebut mengakibatkan berkurangnya efek dari amlodipin. Produk yang mengandung kalsium dapat menurunkan keefektifan penghambat saluran kalsium dengan cara menjenuhkan saluran kalsium dengan kalsium. Amlodipin dengan kalsium karbonat sebanyak 20% berefek antagonis yang dapat menurunkan efek obat amlodipin. Efek dari kombinasi kedua obat tersebut berupa penurunan efek amlodipin oleh kalsium karbonat. Amlodipin pada awalnya berfungsi untuk memperlambat pergerakan kalsium untuk masuk ke dalam sel jantung dan dinding arteri. Kemudian arteri menjadi rileks sehingga tekanan darah ke jantung dapat diturunkan. Namun adanya asupan kalsium karbonat dapat menurunkan
Efektivitas CCB karena terjadi penjenuhan saluran kalsium oleh adanya penumpukan kalsium. Cara pencegahannya yang bisa dilakukan yaitu mengatasi efek dari interaksi kedua obat tersebut. Obat tidak diberikan atau tidak diminum secara bersamaan. Penggunaan amlodipin dan kalsium karbonat harus diberi jeda sekitar 3-4 jam. Selain itu harus dilakukan pemantauan agar tidak terjadi efek yang merugikan. Namun setelah sudah terlambat, cara penanganannya yaitu pasien gagal ginjal kronik memerlukan terapi pengganti ginjal seperti hemodialisis. Selain hemodialisis, pasien juga diberikan terapi obat secara polifarmasi yang terdiri dari obat antihipertensi dan golongan obat lainnya. Selanjutnya, pemateri jurnal selanjutnya yaitu Fahni Wahyudiningrum. Baiklah, di sini saya akan membahas jurnal ketiga mengenai telaah potensi interaksi obat resep polifarmasi klinik jantung pada salah satu rumah sakit di Bandung. Terdapat 41 potensi interaksi obat dengan keparahan berat yang penting secara klinis, yang teridentifikasi pada 30 atau 22,06% resep polifarmasi di klinik jantung diantaranya memiliki 2 potensi interaksi obat yang penting secara klinis. Dan 1 atau 3,33% resep memiliki 4 potensi interaksi obat yang penting secara klinis. Selain itu, teridentifikasi pula 8 atau 19,51% interaksi obat dengan indeks terapi sempit yaitu warfarin dan digoxin. Pada jurnal ini, interaksi obat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik yaitu interaksi yang terjadi apabila suatu obat mengubah profil absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekskresi dari obat lain. Interaksi obat yang mempengaruhi metabolisme terjadi antara golongan obat statin dan fibrat, clopidogrel dan omeprazol, silostazol dan omeprazol, amiodaron dan simvastatin, diltiazem dan simvastatin, serta amiodaron dan warfarin. Pemberian bersama statin dengan gemfibrozil dapat secara signifikan meningkatkan konsentrasi plasma statin. Kedua golongan obat ini diketahui menyebabkan rhabdomyolysis dan penggunaannya secara bersamaan akan meningkatkan resiko reaksi yang tidak diinginkan. Penggunaan bersama statin dan fibrat secara umum harus dihindari kecuali manfaat pengontrolan kadar lipid diperkirakan lebih besar daripada potensi resiko rhabdomyolysis. Adapun cara pencegahannya yaitu pemberian bersama clopidogrel dengan inhibitor pompa proton atau omeprazol dapat mengurangi efek kardioprotektif clopidogrel hingga 30%. Inhibitor pompa proton hanya boleh diberikan bersamaan dengan clopidogrel pada pasien beresiko tinggi, yang mana resiko terhadap lambung lebih besar daripada resiko kejadian penyakit kardiovaskular. Jika inhibitor pompa proton diperlukan, maka rabeprazol, pantoprazol, dexlansoprazol, atau lansoprazol merupakan alternatif yang lebih aman. Potensi interaksi obat ini ditemukan pada 5 atau 12,19%. Terapi harus dihentikan jika terjadi peningkatan kadar kreatin kinase atau pasien mengalami miopati. Adapun cara penanganannya yaitu keempat pasangan interaksi obat di atas sebaiknya dihindari. Jika kombinasi tersebut dianggap perlu secara medis,
Diperlukan pemantauan ketat secara klinis yang ditunjang dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Namun, pada pasien rawat jalan, hal ini umumnya sulit untuk dikendalikan, sehingga penggunaan bersamaan obat-obat tersebut perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Interaksi yang kedua yaitu interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang mempunyai efek farmakologi atau efek samping yang serupa atau yang berlawanan berinteraksi. Interaksi farmakodinamik yang bersifat potensiasi terjadi pada obat golongan penghambat spironolakton dan kalium, ACE dan antagonis reseptor angiotensin II, serta rosuvastatin dan kolkisin. Penggunaan bersamaan spironolakton dan suplemen kalium dapat menyebabkan hiperkalemia parah dan bahkan mengancam jiwa. Telah dilaporkan menyebabkan kematian. Penggunaan kedua obat ini secara bersamaan tidak dianjurkan, kecuali terbukti pasien mengalami penurunan kadar kalium yang mana efeknya dapat dipantau secara ketat. Adapun cara pencegahannya yaitu melakukan pendekatan rasional dan informasi terkait interaksi obat berdasarkan pengetahuan ilmiah. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan efek samping, meningkatkan hasil terapi dan mencegah kejadian berbahaya pada pasien. Hal ini akan sangat membantu, khususnya pada penyakit-penyakit yang sifatnya kronis, progresif, dan membutuhkan pengobatan sepanjang hidup. Adapun cara penanganannya yaitu perlu dilakukan kontrol dosis pada obat-obatan yang paling sering terlibat dalam interaksi. Obat-obat tersebut dengan indeks terapi sempit, misalnya phenytoin, dan obat-obat yang memerlukan kontrol dosis yang ketat seperti antikoagulan, antihipertensi, dan antidiabetes. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Deborah Egita Sitepu. Baiklah, di sini saya akan membahas jurnal keempat mengenai indikasi potensi interaksi obat pada peresepan obat pasien hipertensi dengan diabetes mellitus. Berdasarkan evaluasi, pada 64 pasien menunjukkan terdapat 20 peresepan yang berpotensi terjadi interaksi obat. Dari 20 peresepan diketahui 57 berpotensi interaksi obat. Berdasarkan pola 109 mekanisme, yang paling banyak terjadi interaksi obat adalah 33 kasus atau 58% interaksi farmakodinamik sinergisme dengan sifat interaksi moderat berdasarkan pola, mekanisme, dan sifat interaksi. Interaksi obat berdasarkan pola mekanisme terdiri dari interaksi farmakodinamik 58% atau 33 kasus, dan interaksi farmakokinetik 21% atau 12 kasus. Pada jurnal ini, interaksi obat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Interaksi farmakokinetik. Berdasarkan jurnal penelitian yang menunjukkan interaksi obat yang bersifat serius yaitu antara obat antihipertensi golongan CCB atau amlodipin dengan simvastatin dan obat antihipertensi golongan ACEI dengan ketorolac. Interaksi obat antara amlodipin dengan simvastatin merupakan mekanisme farmakokinetik fase metabolisme. Amlodipin dengan simvastatin dapat meningkatkan kadar simvastatin dalam darah dengan penghambatan amlodipin oleh metabolisme simvastatin melalui usus dan hati, CYP 450 CA4. Adapun cara pencegahannya, yaitu pencegahan dari interaksi tersebut dapat menggunakan obat alternatif lain, sebisa mungkin hindari kombinasi amlodipin dengan simvastatin. Adapun cara penanganannya yaitu jika benar-benar harus menggunakan terapi tersebut, maka dosis simvastatin tidak boleh melebihi 20 mg per hari dan pemantauan lebih sering
untuk keamanan menggunakan kedua obat. Interaksi yang kedua yaitu interaksi obat farmakodinamik. Berdasarkan jurnal penelitian interaksi antara golongan ACEI atau captopril, lisinopril dengan ketorolak merupakan mekanisme farmakodinamik antagonisme. Ketorolak dapat menginduksi penghambat sintesis prostaglandin sehingga menurunkan efek antihipertensi dan memperburuk fungsi ginjal. Adapun cara pencegahannya yaitu menghindari penggunaan obat golongan ACEI dengan ketorolak. Adapun cara penanganannya yaitu melakukan monitoring tekanan darah dan fungsi ginjal pasien sampai stabil. Kesimpulan dari modul interaksi obat ini yang membahas tentang interaksi farmakokinetik dan interaksi farmakodinamik yaitu interaksi obat berarti saling pengaruh antar obat sehingga terjadi perubahan efek. Di dalam tubuh, obat mengalami berbagai macam proses hingga akhirnya obat dikeluarkan lagi dari tubuh. Proses-proses tersebut meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan eliminasi. Dalam proses tersebut, bila berbagai macam obat diberikan secara bersamaan dapat menimbulkan suatu interaksi. Selain itu, obat juga dapat berinteraksi dengan zat makanan yang dikonsumsi bersamaan dengan obat. Interaksi obat adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain, atau interaksi obat-obat atau oleh makanan, oleh tradisional dan senyawa kimia lain. Dengan kata lain, interaksi obat adalah situasi di mana suatu zat mempengaruhi aktivitas obat, yaitu meningkatkan atau menurunkan efeknya, atau menghasilkan efek baru yang tidak diinginkan atau direncanakan. Interaksi dapat terjadi antar obat atau antar obat dengan makanan serta obat-obatan herbal. Secara umum, interaksi obat harus dihindari karena kemungkinan hasil yang buruk atau tidak terduga. Interaksi dapat disebabkan karena faktor farmakokinetik dan farmakodinamik. Interaksi pada faktor farmakokinetik meliputi faktor absorpsi, atau karena adanya interaksi langsung, adanya perubahan pH pada saluran cerna, dan karena faktor penyongsong lambung. Faktor lain adalah pada faktor distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Interaksi farmakodinamik berbeda dengan interaksi farmakokinetik. Pada interaksi farmakokinetik terjadi perubahan kadar obat objek karena perubahan pada proses absorpsi, distribusi, metabolis, dan ekskresi obat. Pada interaksi farmakodinamik tidak terjadi perubahan kadar obat objek dalam darah, tetapi yang terjadi adalah perubahan efek obat objek yang disebabkan oleh obat presipitan karena pengaruhnya pada tempat kerja obat. Artinya, ada perubahan tindakan obat tanpa perubahan konsentrasi serum melalui faktor-faktor farmakokinetik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.